Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufa ingin mempresentasikan dari makalah kami. Makalah saya yang berjudul Ekonomi pada Masa Daulah Saljuk. Bila kita akan membahas asal usul dari saljuk. Tempat terjauh yang dapat dilacak dari asal usul saljuk adalah dari suku Turki Oghuz. Orang-orang Saljuk telah mendirikan pemerintahan Saljuk yang besar yang muncul pada abad 5 Masehi atau ke-11 Hijriah, di mana wilayah kekuasaannya adalah Kazakhstan, Turkistan, Irak, Syam, dan Asia Tengah. Saljuk merupakan kesultanan atau kerajaan Islam yang pertama yang didirikan oleh bangsa non-Arab, yaitu Turki. Terdapat dua tokoh yang terkenal. Yang pertama itu Nizam Al-Mulk. Nizam Al-Mulk ini mempunyai karya yang berjudul Syiar Al-Mulk. Karyanya ini ditulis untuk memberikan nasihat tentang tata kelola pemerintahan yang ia dedikasikan kepada Sultan Malik Shah, sultan kedua dari Saljuk. Terdapat beberapa kebijakan pemikiran ekonomi Nizam Al-Mulk. Yang pertama, pajak yang adil. Ia menasihati kepada para pemungut pajak supaya memungut pajak dengan adil, dengan sopan, memungut pajaknya sesuai dengan pendapatan, memungut pajak pada saat jatuh tempo. Yang kedua, peran hisbah di pasar. Setiap wilayah harus ada mustahib, yaitu orang yang mengawasi harga dan takaran di pasar, serta mengawasi barang yang datang dari desa-desa terpencil untuk dijual di pasar. Harus sesuai dengan ukuran dan harganya. Yang kedua yaitu pentingnya tabungan bagi keluarga. Tabungan adalah sisa dari pendapatan yang tidak digunakan sekarang, tetapi digunakan pada saat genting atau genting. Ada seperti sakit, kecelakaan, dan lain-lain. Tokoh yang kedua yaitu Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali ini mempunyai beberapa karya. Yang pertama, Syifa Al-Khalil fi Al-Qiyas. Karyanya dalam usul fiqh yang menyangkut tentang ide dakwah tentang maslahah. Yang kedua yaitu Mizan Al-Amal. Karyanya dalam bidang tasawuf mengenai perilaku manusia dalam ekonomi Islam dan bagaimana mencapai kebahagiaan hidup. Dan selanjutnya yaitu Nasihat Al-Muluk, yang karyanya itu tentang politik ekonomi Islam. Ada beberapa pemikiran Al-Ghazali tentang ekonomi. Yang pertama, konsep maslahah dalam Islam. Menurutnya dalam masyarakat terdapat beberapa hal yang harus dijaga. Yang pertama yaitu agama, akal, pikiran, harta, dan keturunan. Dengan menjaga ini kita dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu hemat dalam konsumsi. Konsumsi itu didapat dalam dua hal. Yang pertama kebutuhan dan pemborosan. Kebutuhan ini harus dipenuhi bagi manusia, sedangkan pemborosan itu hukumnya haram. Yang ketiga yaitu harga dan mekanisme pasar. Pasar adalah bertemunya orang-orang yang menawarkan barang atau jasa dan orang-orang yang memekannya, serta kegiatan tawar-menawar antara si penjual dan pembeli untuk suatu barang atau jasa dalam menentukan harga. Itulah yang disebut dengan mekanisme pasar. Yang terakhir yaitu peran negara dalam perekonomian. Dia menyebutkan bahwa untuk meningkatkan perekonomian, negara harus menegakkan keadilan dan menciptakan keadaan yang aman supaya dapat melakukan kegiatan perekonomian yang sehat dan dapat berlangsung dengan aman. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.